Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan? Puji nama Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada amin saudara? Amin. Saya mau menyambut saudara-saudari kita terkasih dimanapun engkau berada, yang menonton live streaming kami bersama. Mari tetap ikuti, stay tune. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, para penyembah-Mu Tuhan, yang siap melayani Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami Tuhan layak di hadapan-Mu, membawa dupa yang harum di tahta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nurut tahta-Mu, sembah dan puji nurut tahta-Mu, sembah dan puji nurut tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang jemaat terkasih untuk bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nurut tahta-Mu, sembah dan puji nurut tahta-Mu.
sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat terkasih angkat kedua tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Sembah dan puji nuhitamu, Sembah dan puji, sembah dan puji nuhitamu, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus Kau Raja kami, Engkau yang kami sembah, dan kami memuji dan menyembah. mari naikkan syukur Tuhan. Angkat suara saudara, mari memuji, mari meninggikan Dia, mari memuliakan namanya, sebab Dia Raja, pujian hormat. Dialah Yesus, Raja yang segala raja. Kami menyembah Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih buat segala perbuatan ajaib tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala perawatan dalam segala kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kehadiran-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Mari saudara terus angkat suara sembah. Naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terpuji-pujilah Kau ya Bapa, terpuji-pujilah nama Yesus Kristus, Allah yang hidup juru selamat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan, terima kasih. Dan kami menyembah Haleluya. Mari bersyukur dan sekarang di dalam nama Yesus akhirnya masih hormat kehidupan. Ada syukur kemurahan. Di dalam nama Yesus Kristus hormat kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menghargai, kita menghargai, kita menghargai. Haleluya. Segala pujian dan hormat kemuliaan. layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji
pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar pada hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Karena sebagai orang-orang benar, orang percaya di hadapan Tuhan, kita pasti tetap dalam naungan kepak sayapnya. Kita sebagai orang percaya, kita itu adalah anak-anak Allah. Jadi saudara jangan khawatir dengan apa yang terjadi pada hari-hari ini. Tetap berdoa, setia, taat dan percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Mari yang percaya, yang siap memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama lambaikan tanganmu. Baik saudara-saudara kami terkasih yang menonton live streaming ini, sama-sama katakan terpujilah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi, yang terdahsyat, tergah bagi nama Tuhan. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa, Raja di atas segala raja. Itulah pujian penyembahan kami Tuhan kepada Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari sepasang suami istri yang kira-kira baru 1 bulan yang lalu dipulihkan Tuhan. Rumah tangga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya mereka terikat oleh belenggu kuasa kegelapan, sekarang mereka dipulihkan Tuhan. Dan inilah kesaksian mereka. Saya persilakan dengan kasih Bapak Beriman Nababan dan istri. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya di sini mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kami bersama keluarga. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Beriman Nababan bersama istri saya Suratmina Sinambela. Sebulan yang lalu kami mengalami pergumulan, yaitu keluarga kami kedatangan oleh kuasa gelap. Saat itu saya bingung, saya mau minta tolong siapa, karena saya juga belum begitu mengenal Tuhan. Jam 11 malam pertama itu istri saya kemasukan kuasa gelap. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai ke hari keempat. Di situ saya sangat bingung itu. Saya sudah pasrah sebenarnya itu hari keempat itu saya sudah pasrah itu. Ya udahlah kalau memang yang gini udahlah dipasrahin aja lah, karena istri saya itu susah banget untuk ditolong situ. Saya bingung lah. Udah panggil orang pintar, udah panggil dukun segala macam, udah disebutin lah semuanya tuh. Pas itu saya ingat sebulan yang lalu saya masih sempat berbincang-bincang dengan hamba Tuhan yaitu Pak Silas. Situ saya telepon jam 11 malam, Pak bisa bantu saya enggak? Istri saya kerasukan kayak gini. Saya bilang, waduh nggak bisa bang, kayak besok baru bisa. Hamba Tuhan lebih tahu katanya. Saya situ panik sebenarnya, panik. Saya panggil orang pintar lagi, ternyata nggak bisa ngobatin istri saya. Sampai kemudian besok harinya Gembala Tuhan datang ke rumah saya bersama timnya. Disitulah pas datang langsung istri saya kepanasan. Terus didoain. Puji Tuhan selama 2 jam prosesnya, memang kita capek juga. Puji Tuhan 2 jam istri saya terlepas dari kuasa kegelapan. Saya sangat berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam hidup keluarga kami semua. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan Yesus telah menolong saya. Sebelumnya saya berterima kasih sama Pak Gembala, Pak Pendeta dan hamba Tuhan yang telah mendoakan saya sampai saya terlepas dari kuasa gelap. Saya sangat bersyukur saya orang terpilih karena saya dikasih kesempatan mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penolong. Sangat-sangat amat bersyukur. Aku ingin menjadi anaknya dan aku ingin dikuduskan. Saya ingin dibangkitkan, saya ingin disembuhkan. Puji Tuhan, saya sembuh. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yang hidup penuhiku, mengalir darah
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita angkat pujian sekali lagi supaya doa kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima segala curahan Tuhan dan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Berserah Dan kami mau berserah penuh ke dalam hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu. Dan kami persilakan Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kami persilakan Bapak Ambil alih seluruh hidup, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, shalom. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian di rumah? Doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Hari ini saya mau berbicara tentang hadirkanlah kerajaan Allah di dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, teristimewa di dalam gereja. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari buka firman Tuhan. Pertama Lukas 10 ayat 9. Kita sama-sama lihat Lukas 10 ayat 9. Firman Tuhan berkata, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Matius 3:2 katakan,
bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Markus 4 ayat 26, Markus 4 ayat 26, kita lihat sama-sama firman Tuhan katakan apa? Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Kisah 1 ayat 6, kita lihat sama-sama, kita baca bersama-sama. Kisah 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, peristiwa murid-murid ini bertanya kepada Yesus setelah Yesus mati dan bangkit, sebelum Yesus naik ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid Yesus menginginkan Tuhan Yesus mendirikan kerajaan atau pemerintahan dunia. Mengapa murid-murid punya keinginan yang kuat supaya Yesus mendirikan kerajaan dunia? Di sini kita melihat agar supaya mereka mau membalas dendam terhadap pemerintahan Romawi. Ketika pemerintahan Romawi memerintah Israel, mereka memerintah dengan kejam. Mereka menindas rakyat, mereka menyiksa orang-orang Israel. Itulah sebabnya murid-murid Yesus punya kerinduan, punya keinginan. Mereka mau membalas. Tapi tahukah Bapak Ibu serta saudara sekalian, keinginan murid-murid Yesus, Tuhan Yesus tidak luluskan. Karena Yesus Tuhan datang ke dunia ini bukan mendirikan kerajaan dunia, tetapi dia mendirikan kerajaan Allah. Nah, itu yang kita akan bahas bersama-sama. Apa itu kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Ya, kita lihat ada empat hal. Tuhan membangun kerajaan rohani. Yang pertama yaitu membebaskan manusia yang tertawan oleh setan. Lukas 4 ayat 19. Kemudian melepaskan manusia yang tertindas oleh setan. Dan yang ketiga, memerdekakan orang yang terjajah oleh setan. Ya. Dan yang keempat, membebaskan orang-orang yang menderita. Menderita apa? Menderita sakit, menderita karena kemiskinan dan lain sebagainya. Apa tanda kerajaan Allah hadir? Akan ada perkara besar terjadi. Ya. Terjadi di dalam pekerjaan, perkara besar terjadi di dalam bisnis, perkara besar terjadi di dalam rumahmu, perkara besar terjadi di dalam gereja. Ya, saya mau kasih contoh, gereja ini bisa terbangun karena mujizat Tuhan, karena menghadirkan Tuhan Yesus, menghadirkan kerajaan Allah. Ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, yang berikut saya mau beritahukan kesaksian dari Pak Beriman dan istri. Bagaimana sebulan yang lalu Pak Silas dan Pak Ali menelepon saya, dan setelah itu saya bawa 5 orang, antaranya Pak Pendeta Fian dan juga Pak Bobi. Ya, kami datang ke sana untuk berdoa. Dan sebagaimana kesaksian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Beriman, mereka sudah memanggil orang pinter, dukun, dan lain sebagainya. Beberapa hari istrinya tersiksa oleh kuasa kegelapan. Ketika kami datang berdoa, satu hati kami berdoa dan menghadirkan Roh Kudus, menghadirkan kerajaan Allah, mengundang Tuhan Yesus hadir. Dan apa yang terjadi setelah 2 jam kemudian, Ibu Beriman yang tadinya terikat kuasa kegelapan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau ditanya apa tanda orang yang memiliki kerajaan Allah, mari kita lihat bersama-sama di dalam Markus
16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Siapa itu orang percaya? Saudara dan saya. Kita semua orang percaya kepada Yesus. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudaraku, orang yang memiliki kerajaan Allah, memiliki Tuhan Yesus, ada tanda-tanda yang menyertai. Apa itu Pak Pendeta? Menyertai orang-orang percaya, yaitu mereka bisa mengusir setan. Bukti Tuhan hadir, hamba-hamba Tuhan, mereka bisa mengusir setan dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Orang-orang percaya bisa mengusir setan. Itu bukti kehadiran Tuhan. Tanda orang yang memiliki kerajaan Allah, yaitu selain mengusir setan, dia bisa berbahasa roh, bahasa baru. Selain itu, tanda orang yang percaya memiliki kerajaan Allah, Alkitab katakan tidak mendapat celaka, minum racun maut. Kalau ada orang dengan sengaja memberikan racun dalam gelas untuk kita minum, itu tidak akan membahayakan kita, ya. Tapi jangan kita sengaja minum racun. Tapi kalau kita misalnya mau diracunin orang, itu tidak mempan, ya. Kemudian Alkitab juga katakan kita menginjak ular, ya, ular, kemudian ular menggigit kita, itu tidak mempan. Tapi jangan, ya, saya tidak menyuruh Bapak Ibu pergi ke Ranggunan sana lalu pegang ular. Tidak, bukan seperti ajaran Yesus. Tidak sengaja kita nginjak ular, lalu ular menggigit kita, itu tidak membahayakan. Karena Tuhan menyertai orang-orang percaya. Haleluya. Kemudian meletakkan tangan kepada orang sakit. Di luar sana ada banyak orang sakit. Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kita otoritas untuk mendoakan orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Itu tanda kerajaan Allah. Itu tanda Yesus ada di dalam hidupmu. Haleluya. Tanda yang kedua, kerajaan Allah hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Hidupmu memiliki kasih. Apa Pak Pendeta? Hidupmu memiliki kasih. Hukum kasih dalam Alkitab. Yang kedua, memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta? Dia memusuhin saya. Dia kejam dengan saya. Dia omongin saya dari belakang. Saudaraku, walaupun orang seperti itu, kasihi dia. Amin. Salah satu bentuk dari kasih adalah ampuni orang itu. Kita semua menyadari bahwa tidak ada manusia di dunia ini sempurna. Dan sikap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kita masih di dunia ini, hanya Tuhan yang sempurna. Kalau kita semua manusia, tidak ada yang sempurna. Kita tidak lepas dari kesalahan. Ya, pada dasarnya kesalahan-kesalahan itu diperlakukan untuk memproses manusia. Apa Pak Pendeta? Itu memproses manusia dan membuatnya lebih baik lagi. Kalau ada gesekan dalam gereja, kalau ada gesekan dalam kantor, di mana saja, itu Tuhan sedang memproses kita. Ya, untuk apa? Menjadi orang Kristen yang lebih baik. Amin. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing pribadi memiliki karakter yang berbeda, sehingga terkadang terdapat ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Itu wajar-wajar saja, itu di dunia ini seperti itu. Namun sebagai anak Tuhan, saya mau beritahukan sebagai hamba Tuhan, kita harus belajar menerapkan hukum kasih dan mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang ada di rumah, beritahu kiri kananmu, ampuni kesalahan temanmu, ampuni kesalahan istrimu, ampuni kesalahan suamimu, ampuni kesalahan anak-anakmu, ampuni temanmu di kantor. Jangan di kantor nggak saling ngomong, di gereja nggak saling ngomong. Ya, hari ini saya mau beritahukan, ampuni kesalahan orang lain. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena rantai kejahatan tidak akan berhenti, melainkan balas kejahatan dengan apa?
kebaikan. Sama-sama bilang, membalas kejahatan dengan kebaikan. Belum lama ini ada orang memberitahukan saya, Pak Pendeta, itu tetangga saya, itu terjadi Harapan Indah, benci sekali saya bangun rumah, saya sirik sekali itu tetanggaku, Pak Pendeta. Tapi saya bilang, walaupun dia bencimu sekali-sekali, ibu kasih sesuatu, makanan atau apa, bawa sama dia. Setelah dia praktekkan apa yang saya katakan, berikut tetangga yang membenci dia bawa makanan, ya kan? Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik kepada orang, pasti orang itu akan berbuat baik kepada kita. Ada amin? Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Berkati orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Karena apabila kita masih memiliki dendam, maka hidup kita tidak akan ada damai. Kemana-mana kita tidak ada damai sejahtera. Jika kita ingin memiliki hari-hari yang lebih baik, maka jagalah hati, jagalah perasaan, jagalah ucapan. Biarlah semua yang keluar dari dalam diri kita dapat membangun orang lain. Ada amin? Haleluya. Kita dapat memberi kedamaian. Alkitab katakan biar kita membawa damai dan sukacita di lingkungan kita, di mana kita berada, termasuk di kantor, di gereja dan sebagainya. Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Amin. Dan Dia memalingkan wajahnya dari orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Pak Pendeta, dia berbuat jahat, bagaimana saya mau ampuni dia? Berbuat baik. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu namanya dua-dua iblis. Apa Pak Pendeta? Iblis dua-dua setan. Bagaimana cara menghadirkan kerajaan Allah? Matius 6 ayat 10. Berdoalah seperti Tuhan Yesus ada. Berdoa. Ya, Tuhan Yesus ajarkan. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Berdoa seperti itu. Amin. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan Tuhan Yesus, jawabannya Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Terus bagaimana Pak Pendeta? Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Ya, di bumi dan di surga. Jadi apa Pak Pendeta? Undang kerajaan Allah. Siapa yang dimaksud Pak Pendeta? Kerajaan Allah di situ. Undang Yesus Tuhan. Amin. Itu kerajaan Allah. Dan apa dampak kita menghadirkan kerajaan Allah? Matius 4 ayat 25 katakan, maka orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Luar biasa. Itu dampaknya jika kita mengundang kerajaan Allah. Amin. Itu saudara, mari hadirkan kerajaan Allah. Kalau kita melihat orang-orang datang kepada Yesus melalui pelayanan kita, undanglah kerajaan Allah datang. Amin. Mari hadirkan kerajaan Allah. Di mana Pak Pendeta? Di gereja, di rumah, di pekerjaan, di kantor, di usaha, di bisnis, sekolah, kampus. Jika kerajaan Allah hadir, akan ada banyak perkara besar terjadi. Amin. Akan ada banyak mujizat terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita mengundang kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Undang kerajaan Allah. Apa Pak Pendeta? Setiap hari undang kerajaan Allah. Baik, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita sama-sama berdoa. Ya, kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari ini jika ada di antara di rumah yang sedang duduk mendengarkan khotbah saya ini, yang masih ada dendam seperti murid-murid Yesus, kerinduan murid-murid Yesus membalas dendam kepada orang yang menyalibkan Yesus, tapi ternyata
Tuhan Yesus tidak membangun kerajaan yang menjajah, yang menindas orang. Tapi Yesus membangun kerajaan Allah. Apa Pak Pendeta? Membangun kerajaan Allah, yaitu menghadirkan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang merasa, Pak Pendeta doakan saya. Saya mau belajar mengampuni orang. Saya mau belajar untuk melupakan kesalahan orang lain. Saya mau belajar menghadirkan kerajaan Allah. Dan kalau kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam segala hal, maka kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, bahwa kami belajar menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kami, maka kami akan melihat banyak mujizat akan terjadi. Dan sebelumnya, kami mengundang kerajaan Allah ada dalam hati kami. Kami belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami percaya hidup kami akan semakin diberkati ketika kami belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman yang kami sudah dengarkan. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita dan pengertian yang benar. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terimalah segala persembahan kami ini Tuhan. Pakailah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian dengan segala ucapan syukur. Kita melihat berbagai banyak kondisi, pandemi, permasalahan terjadi di negeri kita.
bersatu hati bagi pemulihan negeri kita, Indonesia. Haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat Sudah dihidupin? Belum, sudah dihidupin. Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Haleluya, haleluya, kekasih dalam Tuhan. Biji mata Tuhan Salesal Kristus, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
katakan amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah sudah selesai. Shalom.